Wah wah wah, Ketum PSSI langsung beri tambahan hukuman mati dan seluruh asetnya dirampas sekaligus keluarganya dimiskinkan usai sosok anggota PSSI ini terpergok lakukan kecurangan drawing Liga 4 tadi malam jadi tuntutanku karena demi kemajuan sepak bola Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Nah ini dia, ini baru super top Marco Top. Tepat diumumkan media nasional beberapa jam yang lalu. FIFA resmi terima proposal yang untungkan timnas Indonesia di Piala Dunia level senior. Apa ya kira-kira isinya? Presiden Korea Utara Kim Jong-un instruksikan timnas Korea Utara U17 sengaja kebobolan lawan Oman dini hari tadi demi hindari perang saudara lawan Korea Selatan dan memilih lawan timnas Indonesia di 8 besar Piala Asia U17. Jadi dugaanku usai media ini bongkar keanehan laga ini. Ini kronologinya. Presiden AFC putuskan PSSI dan Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia Senior 2031 usai resmi masuk dalam bidding tuan rumah karena pengalaman hebat jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 kah? Simak hasil rapatnya berikut ini. Dasar gak punya otak. Media Vietnam tantang pemain top diaspora main di Piala Sampah Tarkam AFF 2026. Oleh Romain J. Itzes dan kawan-kawan sepakat tolak ikut turnamen Tarkam tersebutkah? Wah wah wah, makin seru. Bung Towel babak belur di atas ring tinju dipukulin habis oleh Bang Yama Charlos sampai mukanya bengap, tangan dan kaki Towel patah tulang jadi harapanku usai pernyataan keras sosok hebat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Yes, ini baru kabar bahagia. Tepat tadi malam, doa publik kembali terkabul. Erick Thohir mendadak adakan pertemuan khusus dengan FIFA usai timnas U17 lolos Piala Dunia. Kira-kira apa yang diputuskannya ya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Spekulasi masuk akal. Benarkah Presiden Kim Jong-un instruksikan timnas Korea Utara U17 sengaja imbang lawan Oman agar terhindar perang saudara lawan Korea Selatan dan memilih jumpa timnas Indonesia U17 dini hari tadi? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Di laga pamungkas, Korea Utara U17 bertemu Oman U17. Sementara itu Oman sebelumnya kalah 1-2 dari Tajikistan, tim yang juga pernah dihajar 0-3 oleh Korea Utara di matchday kedua grup D. Dengan hasil-hasil tersebut, Korea Utara U17 diprediksi akan finish sebagai juara grup D Piala Asia U17 2025. Jika mereka berhasil menjadi juara grup, Korea Utara akan bertemu dengan runner-up grup C, yaitu Korea Selatan. Di perempat final, suatu pertemuan yang tentunya akan menjadi sorotan, mengingat perbedaan politik dan ideologi antara kedua negara. Tentu saja, tim sekuat Korea Selatan bisa jadi tantangan berat bagi Korea Utara. Namun, jika Korea Utara justru finish sebagai runner-up grup D, mereka akan berhadapan dengan juara grup C yang tak lain adalah timnas Indonesia U17 di perempat final. Lantas, apa yang terjadi di laga antara Korea Utara dan Oman dini hari tadi? Hingga menit 90, Korea Utara unggul 2-1 atas Oman. Di pertandingan lain, Tajikistan memimpin 3-1 atas Iran. Jika dua hasil tersebut bertahan, Korea Utara akan keluar sebagai juara grup dengan 7 poin, sementara Tajikistan di posisi kedua dengan 6 angka. Dengan hasil ini, Korea Utara dijadwalkan akan bertemu Korea Selatan di perempat final. Namun hasil yang berbeda terjadi, Tajikistan yang menang 3-1 atas Iran akhirnya menjadi juara grup D dengan 6 poin. Sedangkan Korea Utara yang kebobolan di akhir laga harus puas finish sebagai runner-up grup D dengan 5 angka. Kini Tajikistan akan menghadapi Korea Selatan di perempat final, sementara Korea Utara harus berhadapan dengan timnas Indonesia U17.
Pertanyaannya, apakah Korea Utara sengaja membiarkan Oman mencetak gol di menit terakhir untuk menghindari pertemuan dengan Korea Selatan? Hanya Tuhan dan timnas Korea Utara U17 yang tahu jawabannya. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini hanya kebetulan atau strategi yang sangat terencana? Share pendapatmu di kolom komentar. Tepat diumumkan beberapa jam yang lalu, AFC putuskan Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia Senior 2031 karena kesuksesan jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Jadi harapanku usai AFC beri kabar menggembirakan ini. Apa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. AFC baru saja menggelar pertemuan Komite Eksekutif ke-6 di Kuala Lumpur yang juga membahas terkait kandidat tuan rumah Piala Asia 2031. Tercatat ada 7 kandidat yang mendaftarkan diri untuk menjadi tuan rumah turnamen bergengsi ini. Masing-masing kandidat telah mengirimkan pernyataan minat untuk menjadi tuan rumah dan batas waktu pendaftaran ditutup pada 31 Maret 2024. 7 negara yang mendaftar adalah Sepak Bola Australia, Federasi Sepak Bola Seluruh India, Asosiasi Sepak Bola Indonesia, Asosiasi Sepak Bola Korea, Asosiasi Sepak Bola Kuwait, dan Asosiasi Sepak Bola Uni Emirat Arab. Selain itu ada tawaran bersama dari Persatuan Sepak Bola Kirgistan, Federasi Sepak Bola Tajikistan, dan Asosiasi Sepak Bola Uzbekistan. Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa menyampaikan apresiasinya terhadap semua tawaran yang masuk. Menurutnya jumlah penawaran yang diterima menunjukkan betapa tingginya daya tarik Piala Asia. Rekor jumlah penawaran yang kami terima merupakan bukti lebih lanjut dari ketenaran dan daya tarik Piala Asia. Atas nama Komite Eksekutif AFC, saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada seluruh MA anggota kami yang telah menguraikan ambisi mereka untuk memperluas dan mengembangkan warisan yang membanggakan ini, ujar Sheikh Salman dalam rilis di laman AFC. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat percaya diri dengan langkah Indonesia dalam proses bidding ini. Menurutnya, Indonesia sudah cukup siap untuk menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 dengan panitia pelaksana yang berpengalaman dan fasilitas stadion yang memenuhi standar FIFA. Sebagai bukti kesiapan, Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Dari segi kesiapan panitia pelaksana dan fasilitas stadion berstandar FIFA sudah terpenuhi, ungkap Erick Thohir. Prediksi admin Indonesian Soccer menyebut Indonesia memiliki peluang besar untuk terpilih menjadi tuan rumah Piala Asia 2031 berkat pengalaman dan kesiapan yang dimiliki dan kehebatan ketum kita Erick Thohir. Apa pendapatmu? Apakah Indonesia memiliki peluang besar untuk terpilih sebagai tuan rumah? Yuk bagikan komentar kalian. Mafia bola langsung auto kejang-kejang. Tepat tadi malam diputuskan Erick Thohir langsung ambil tindakan tegas sosok bodoh ini yang lakukan kecurangan drawing di Liga 4 Indonesia. Langsung diberi hukuman mati oleh Erick Thohir dan keluarganya, disita asetnya sampai miskin total jadi gembelkah. Simak detailnya berikut ini. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia menyoroti pelaksanaan drawing kompetisi Liga 4 yang dinilai berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. PSSI menganggap kejadian ini mencederai semangat fair play serta merusak kepercayaan terhadap sistem kompetisi sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan keprihatinannya atas kejadian tersebut dan menekankan pentingnya integritas dalam setiap pelaksanaan kompetisi di semua level. Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan pernah main-main dengan kompetisi liga. Demi menjunjung fair play dan integritas kompetisi, kami mendesak agar dilakukan drawing ulang dengan prosedur yang jelas, adil, dan melibatkan semua pihak terkait. Tegas Erick Thohir di Jakarta, Jumat 11/4. PSSI mengingatkan bahwa setiap jenjang kompetisi, termasuk Liga 4, merupakan bagian penting dari ekosistem sepak bola Indonesia yang sedang dibangun secara menyeluruh dan berkelanjutan. Proses dan tata kelola kompetisi harus dijaga dengan penuh tanggung jawab agar cita-cita menuju sepak bola Indonesia yang profesional dan berprestasi bisa tercapai.
PSSI juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pihak penyelenggara drawing Liga 4 dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Namun mengenai pendapat yang mengatakan bahwa orang yang melakukan kecurangan dalam drawing tersebut harus diberikan hukuman yang sangat berat, hal tersebut tentu saja perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Setiap tindakan haruslah sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan yang berlaku di Indonesia. Kalau menurut admin Indonesian Soccer, harusnya orang tua yang lakukan kecurangan drawing itu diberi hukuman mati dan keluarganya dimiskinkan total biar jadi gembel. Apa pendapatmu mengenai insiden ini? Apakah hukuman yang keras memang diperlukan? Ayo, bagikan komentar kalian. Tepat kemarin lusa, Yes Timnas Indonesia jelas untung besar. FIFA terima proposal dari asosiasi ini terkait penambahan peserta Piala Dunia level senior. Timnas Garuda langsung lolos otomatis kah? Tonton video sampai selesai. CONMEBOL baru saja mengajukan sebuah proposal yang bisa mengubah arah sejarah Piala Dunia 2030. Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan ini mengusulkan agar Piala Dunia 2030 diikuti oleh 64 negara. Yang tentu saja membuka peluang besar bagi negara-negara kecil, termasuk dari Asia Tenggara, yang selama ini belum pernah merasakan pentas Piala Dunia. Proposal ini secara resmi dikirimkan oleh Presiden CONMEBOL, Alejandro Dominguez, kepada FIFA pada Kamis (10 April 2025). Saat ini Piala Dunia 2030 dijadwalkan untuk digelar di 6 negara dengan 48 peserta. Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai tuan rumah akan menggelar masing-masing satu pertandingan sebagai bentuk penghormatan terhadap 100 tahun sejarah Piala Dunia yang dimulai pada 1930 di Uruguay. Setelah itu pertandingan-pertandingan Piala Dunia akan berlanjut di Maroko, Portugal, dan Spanyol. Kami yakin bahwa selebrasi 100 tahun akan unik karena 100 tahun hanya dirayakan satu kali, kata Dominguez dalam Kongres CONMEBOL. Itulah mengapa kami mengirim proposal untuk pertama kalinya untuk menggelar perayaan ini dengan 64 tim di 3 benua. Ini akan memberikan kesempatan bagi seluruh negara untuk merasakan Piala Dunia sehingga tidak ada seorang pun yang ketinggalan pesta, jelasnya. Saat ini zona Asia Tenggara hanya memiliki satu wakil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika proposal ini diterima dan Piala Dunia 2030 diikuti oleh 64 negara zona Asia, termasuk Asia Tenggara, akan mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk lolos ke putaran final. Negara-negara seperti Thailand, Vietnam, atau Malaysia bisa memiliki peluang lebih besar untuk melaju lebih jauh di babak kualifikasi dan bahkan mengincar tiket ke Piala Dunia. Proposal ini membuka peluang lebih besar bagi Timnas Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk tampil di Piala Dunia, yang tentu saja akan menjadi prestasi besar bagi sepak bola di kawasan ini. Apa pendapatmu tentang usulan ini? Apakah penambahan peserta akan menguntungkan Timnas Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya? Yuk bagikan komentar kalian. Pemain top diaspora Indonesia oleh Romani Tom Haye J. Itzes, Calvin Verdonk, Emil Audero, Martin Paes kompak sepakat tolak bermain di Piala AFF 2026 Piala Sampah Ciki Mafia usai ditantang media Vietnam. Main lawan mereka jadi harapanku demi kesehatan mereka. Kok bisa begitu? Simak ulasan beritanya berikut ini. Baru-baru ini media Vietnam Soha.vn menantang Timnas Indonesia untuk menurunkan pemain-pemain seperti Ole Romani dan Emil Audero di kompetisi regional. Dengan penuh keyakinan mereka menganggap bahwa Timnas Vietnam masih menjadi acuan di kawasan ASEAN. Soha.vn menyoroti bahwa pemain-pemain Timnas Indonesia seperti Ole Romani, Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi tidak dapat tampil di SEA Games 2025 karena sudah melewati batas usia maksimal 23 tahun. Dari segi usia, Ole Romani, Emil Audero, Dan James, dan Joy Pelupesi sudah berusia di atas 23 tahun sehingga tak bisa ambil bagian di SEA Games 2025, tulis Soha.vn. Sebab tuan rumah Thailand tidak mengizinkan pemain yang usianya di atas 23 tahun untuk ambil bagian lanjutnya.
Meskipun demikian, media Vietnam itu menilai bahwa jika pemain-pemain tersebut tampil di Piala AFF 2026, timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh bagi Vietnam. Mereka menyatakan bahwa dengan kekuatan terbaik Indonesia, timnas Vietnam akan menghadapi pesaing yang lebih berat. Media tersebut juga mengingatkan bahwa Piala AFF atau Mitsubishi Electric Cup bukan turnamen FIFA, sehingga klub tidak memiliki kewajiban untuk melepaskan pemainnya. Sebelumnya, timnas Indonesia lebih sering menurunkan pemain muda yang bermain di Liga 1, dan dalam pertandingan terakhir melawan Vietnam, Indonesia kalah 1-0 di fase grup. Apa pendapatmu tentang tantangan ini? Apakah timnas Indonesia perlu menurunkan kekuatan terbaiknya di Piala AFF 2026? Berikan komentarmu di bawah. Sangat aneh tapi nyata. Pelatih timnas Korea Selatan U17 malah ucapkan terima kasih setelah dikalahkan oleh timnas Indonesia U17. Apakah ada peran kehebatan Shin Tae-yong di sini? Simak detailnya berikut ini. Korea Selatan tetap merayakan lolos ke fase gugur Piala Asia U17 2025 meski hanya berhasil finish sebagai runner-up di bawah Indonesia. Meskipun tim ini sempat dipermalukan oleh Indonesia yang dilatih Shin Tae-yong, Korsel seakan terbangun dari kekalahan tersebut dan tampil lebih garang. Mereka membantai Afghanistan dengan skor 6-0 dan mengalahkan Yaman 1-0 dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Hasil positif itu memastikan Korsel lolos sebagai runner-up grup D mendampingi Indonesia ke babak selanjutnya. Setelah fase grup berakhir, pelatih Korea Selatan, Baek Ki-tae, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pemain atas kerja keras mereka. Mereka bekerja keras dan saya berterima kasih pada mereka, ujarnya kepada laman resmi AFC. Namun Ki-tae juga menekankan pentingnya memperbaiki kepercayaan diri dalam menguasai bola dan fokus pada performa individu. Kami mencoba menyerang lebih banyak pada babak kedua, tetapi Yaman sangat terorganisasi di lini belakang, tambahnya. Kini Korea Selatan akan berjumpa dengan juara grup D pada laga perempat final Piala Asia U17 2025. Tak hanya itu, mereka juga akan tampil di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Sementara itu, pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, meminta anak asuhnya untuk tetap rendah hati meskipun telah mencapai pencapaian besar. Sama seperti sejak awal ketika kami pertama kali tiba di sini, kami akan fokus untuk memainkan pertandingan demi pertandingan, kata Nova. Ia menegaskan bahwa mereka tidak boleh terbuai oleh fakta bahwa Indonesia telah lolos ke Piala Dunia dan menjadi juara grup. Itu bukan sesuatu yang terlalu saya pikirkan. Saya meminta para pemain untuk selalu fokus, pertandingan demi pertandingan, terangnya. Bagaimana menurutmu siapa yang lebih berpotensi menonjol di perempat final nanti? Apakah Indonesia akan mampu mempertahankan performanya atau Korea Selatan akan kembali menunjukkan taringnya? Ayo, beri pendapatmu. Tepat diumumkan pagi ini oleh media nasional. Alex Pastoor belak-belakan di media Belanda usai kemenangan dramatis timnas Indonesia versus Bahrain. Bahkan ada sosok asal Belanda sebut Alex Pastoor lah pelatih kepala sesungguhnya dan Kluivert tampak tidak berguna. Wah, kok bisa? Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor baru-baru ini memberikan respons terkait pertandingan skuad Garuda yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan perdana timnas Indonesia di stadion ikonik tersebut membuat Alex Pastoor terkesan dengan atmosfer yang ada di sana. Pemandangan orang-orang sungguh menakjubkan, ujar Alex Pastoor seperti yang dikutip dari Football Zone. Ada 78.000 orang di stadion saat melawan Bahrain. Untungnya kami berhasil menang, tambahnya. Kemenangan ini menjadi salah satu langkah penting bagi timnas Indonesia yang masih menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia masih memiliki 2 pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Namun, yang lebih menarik perhatian adalah pendapat yang muncul mengenai peran Alex Pastoor dalam timnas Indonesia.
Sebelumnya, pengamat sepak bola Belanda sempat berpendapat bahwa Alex Pastoor lebih terlihat seperti pelatih utama timnas Indonesia ketimbang Patrick Kluivert. Dalam kemenangan melawan Bahrain, Alex Pastoor terlihat sangat aktif memberikan saran dan instruksi baik kepada Kluivert maupun pemain yang akan masuk dari bangku cadangan. Perdebatan mengenai siapa pelatih asli timnas Indonesia bahkan sempat dibahas di Belanda dalam acara Voetbalpraat di ESPN-NL. Pembawa acara Wouter Bouwman bertanya kepada para analis sepak bola, bisakah kita sepakat bahwa, dalam kurung, Alex Pastoor adalah pelatih timnas Indonesia? Saya tahu PSSI tidak secara resmi mengatakannya, tapi itulah kenyataannya. Mantan bek Belanda Kees Luijks pun memberikan pandangannya, Kluivert punya pengalaman melatih, tapi tidak konsisten. Saya tidak bermaksud merendahkannya, tapi saya tidak melihatnya sebagai pelatih kepala profesional, lebih sebagai asisten. Dia seorang pemimpin tanpa kekuatan nyata. Pastoor dan Lanzaat adalah orang-orang yang menjadi pelatihnya. Dengan sorotan ini, banyak yang mulai menganggap Alex Pastoor sebagai sosok yang lebih menentukan arah timnas Indonesia ke depan. Bagaimana menurutmu? Apakah Alex Pastoor layak menjadi pelatih utama atau Patrick Kluivert masih memiliki peran penting dalam tim ini? Ayo, beri pendapatmu. Mantap, doa publik kembali terkabul. Erick Thohir mendadak adakan pertemuan khusus dengan FIFA. Kira-kira apa yang diputuskannya ya? Simak fakta mengejutkannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini bertemu dengan Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, setelah timnas U17 Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pertemuan tersebut menjadi momen penting untuk membahas perkembangan sepak bola usia muda di Indonesia. Erick Thohir mengungkapkan dalam unggahan Instagramnya pada Jumat dalam kurung 11 April 2025 bahwa pertemuan ini berfokus pada laporan mengenai pengembangan program usia muda di tanah air. Ia menyatakan bertemu dengan Sekretari Jenderal FIFA, Matthias Grafström, untuk memberikan update progres pengembangan program usia muda di Indonesia. Erick juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada FIFA yang telah memberi kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, serta mengapresiasi pencapaian timnas U17 Indonesia yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui jalur kualifikasi. Senang kita diberikan kesempatan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu, tulis Erick. Selain itu, Erick Thohir juga menambahkan alhamdulillah timnas Indonesia U17 saat ini bisa kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Saya juga menyampaikan apresiasi untuk FIFA yang selalu memantau dan mendukung program perkembangan grassroots di Indonesia. Ini menjadi langkah positif dalam upaya Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas sepak bola, terutama pada level usia muda, yang menjadi pondasi penting untuk masa depan sepak bola nasional. Bagaimana pendapat kalian tentang perkembangan sepak bola usia muda di Indonesia? Apakah menurut kalian timnas U17 Indonesia bisa melangkah lebih jauh di Piala Dunia U17 2025? Ayo, tulis komentar kalian di bawah. Bung Towel babak belur di atas ring tinju dipukulin habis oleh Bang Yama Charlos sampai mukanya bengap, tangan dan kaki Towel patah tulang jadi harapanku usai pernyataan keras sosok hebat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Baru-baru ini, artis tampan yang dikenal sebagai pemeran antagonis, Yama Charlos, meluapkan kemarahannya di media sosial setelah mendengar pernyataan kontroversial dari pengamat sepak bola, Towel, terkait timnas U17 Indonesia. Video yang viral menunjukkan Towel menyebut kemenangan timnas U17 sebagai hal yang tidak berkesan dan tidak pantas. Hal ini membuat Yama Charlos sangat geram karena ia merasa bahwa kritik tersebut terlalu tajam dan tidak adil. Tak dapat menahan emosinya, Yama Charlos langsung menantang Towel untuk bertarung tinju, menyebutkan bahwa kritik yang dilontarkan Towel terhadap sepak bola Indonesia sudah terlalu banyak menyakiti banyak pihak. Saya sudah cukup sabar, tapi saat ini saya merasa sudah waktunya untuk melawan, ujar Yama Charlos dalam unggahan media sosialnya.
Menanggapi tantangan tersebut, Towell membantah tuduhan Yama Charlos dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melontarkan pernyataan yang menyudutkan perjuangan timnas U17 Indonesia. Saya tidak pernah berbicara atau diwawancarai oleh media manapun tentang timnas U17 yang lolos Piala Dunia U17 2025, jawab Towell melalui Instagram @bungtowell8. Ia juga menuduh Yama Charlos hanya mencari perhatian dengan memanipulasi pernyataan dan mencatut namanya untuk kepentingan popularitas. Jadi sangat memalukan mereka yang mencatut nama saya untuk berita dan postingan pelintiran alias hoax, lanjut Towell. Namun, Yama Charlos tidak mundur. Menurutnya, Towell seringkali melontarkan kritik pedas terhadap timnas U17 Indonesia, bahkan terhadap pelatih Shin Tae-yong dan Nova Arianto. Yama Charlos merasa Towell tidak mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, malah lebih banyak menyakiti banyak pihak dengan setiap ucapannya. Towell itu musuh bersama, ujar salah seorang netizen yang mendukung Yama Charlos. Seiring dengan pro dan kontra yang berkembang, banyak netizen yang mendukung Yama Charlos dan mendesaknya untuk melanjutkan tantangan tinju tersebut. Mereka berpendapat bahwa sudah saatnya Towell mendapat pelajaran atas pernyataannya yang kontroversial dan tidak membangun. Bagaimana menurut kalian? Apakah Yama Charlos terlalu emosional atau memang Towell perlu mendapatkan teguran? Ayo, berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Yes, akhirnya muncul ke publik, Elkan Bagot malah tambah jago di Inggris dan tampaknya siap kembali ke timnas Indonesia. Kok bisa begitu? Simak info lengkapnya. Bek asal Indonesia Elkan Bagot dikabarkan tengah diminati untuk dikontrak secara permanen oleh klub Inggris, meskipun namanya mulai terpinggirkan dari skuad Garuda. Meski demikian, pelatih Blackpool Steve Bruce menyatakan kepuasannya terhadap performa Elkan Bagot sejauh ini. Anda tentu mengharapkan itu, Odell Ovia. Elkan Bagot baru saja masuk tim dan bermain baik sebelum mengalami cedera yang sangat disayangkan, ujar Steve Bruce seperti dikutip dari Blackpool Gazette. Para pemain ini ada di sini untuk belajar dengan pengalaman yang mereka dapatkan, tambahnya. Bruce juga menegaskan bahwa dirinya ingin mempertahankan beberapa pemain pinjaman di Blackpool saat ini. Posisi Elkan Bagot pun cukup menjanjikan untuk tetap bertahan di klub berjuluk The Saciders tersebut. Apalagi kontrak Bagot akan segera habis sehingga Blackpool bisa mengontraknya secara gratis karena statusnya sebagai bebas agen. Dengan bertambahnya usia mereka, selama mereka melakukan hal benar bisa menjadi lebih baik setiap minggu, itulah tujuan peminjaman, tutur Steve Bruce. Kami ingin mempertahankan dari mereka, kita lihat situasinya. Saya senang dengan semua dan mereka menikmatinya. Keputusan Elkan Bagot untuk menolak secara halus panggilan timnas Indonesia pun dinilai membawa dampak positif bagi karier klubnya. Dengan performa yang kian stabil bersama The Saciders, bukan tak mungkin Elkan Bagot akan kembali mendapat panggilan dari timnas Indonesia di masa mendatang. Menurut kamu, apakah keputusan Elkan Bagot fokus di klub lebih dulu adalah langkah yang tepat? Yuk, share pendapatmu di kolom komentar.